Kovemoto merupakan pabrikan asal Cina yang bisa dibilang agak berbeda dari pabrikan motor Cina lainnya. Pasalnya selain memiliki varian produk yang cukup lengkap, mereka juga mempunyai antusias tinggi di dunia balap yang membuat Kove terlihat lebih menonjol di antara kerumunan pabrikan Cina lainnya. Antusias Kove dalam berkecimpung di dunia balap ini tak lepas dari peran seseorang yang bernama Zhang Shui. Nama Zhang Shui sendiri mungkin masih cukup asing di telinga kita, namun bagi sebagian orang yang mengikuti perkembangan motor Cina, sosok Zhang Shui yang merupakan pendiri sekaligus CEO dari pabrikan Kovemoto ini mungkin bisa dibilang adalah seorang pemimpin yang visioner. Berlatar belakang sebagai seorang yang menyukai sepeda motor sejak kecil dan sempat menjadi pembalap motocross di negara asalnya Cina, Zhang Shui yang mempunyai ketertarikan tinggi di dunia motorsport dalam beberapa tahun terakhir telah membawa Kove di pentas balap dunia, di antaranya adalah balapan World Supersport 300 dan ajang balap Rally Dakar. Pria ini mempunyai mimpi besar agar produk sepeda motor Cina bisa kompetitif secara global dengan membuat motor berkualitas yang mampu bersaing dengan motor-motor dari pabrikan yang sudah mapan. Dan tidak sampai di situ saja, untuk membuktikan keseriusannya ini, Kovemoto juga dibawa ke pentas balap kelas dunia. Debut pertama Kove di arena balap adalah keikutsertaannya dalam balapan Rally Dakar pada tahun 2023 lalu. Tentu saja ini bukanlah perkara mudah, karena seperti yang kita ketahui, Rally Dakar adalah balapan yang kejam dengan rute sejauh ribuan kilometer. Di mana selain fisik pembalap harus kuat, motor tunggangan pembalap rally juga dituntut mempunyai performa konsisten, sekaligus durabilitas yang tinggi agar bisa menyelesaikan balapan. Sebagai pendatang baru, Kove yang sama sekali belum mempunyai pengalaman di balapan kejam ini memberanikan diri untuk mengikuti balapan Rally Dakar. Berbekal Kove 450 Rally yang telah dikembangkan selama kurang lebih 4 tahun lamanya, pabrikan Cina ini berupaya turun di balapan rally dengan menurunkan 3 buah motor berikut 3 pembalap mereka. Dan secara mengejutkan, pada debut perdananya ini, semua pembalap Kove berhasil menyelesaikan balapan dan salah satu diantaranya memperoleh posisi terbaik di urutan ke-46. Berkat pencapaiannya tersebut, kini Kove dinobatkan sebagai pabrikan Cina pertama yang berhasil menyelesaikan balapan Rally Dakar, dan sejak saat itu juga, nama Kovemoto yang sebelumnya dianggap sebagai pabrikan motor Cina yang biasa-biasa saja, kini tidak lagi dipandang sebagai pesaing yang remeh. Di tahun 2024, Kove melebarkan sayapnya untuk memasuki kelas utama Rally GP dengan menggandeng pembalap muda berbakat Mason Klein yang sebelumnya telah kehilangan support dari pabrikan KTM yang sedang berhemat anggaran akibat dari krisis finansial perusahaan. Mason Klein kemudian bergabung dengan Kovemoto sebagai pembalap privater di musim 2024, dan pembalap muda ini mampu tampil gemilang di tahap pertama balapan dengan memperoleh finish terbaik di urutan ketiga. Ketika semua balapan berjalan dengan baik, Zhang Shui menjadi orang pertama yang merayakan keberhasilan, namun saat ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya ketika Mason Klein mengalami kegagalan mekanis pada motornya di sesi balap Rally Dakar 2024 lalu, Zhang Shui melakukan salah satu hal tersulit dan mungkin sangat jarang dijumpai, di mana ia melakukan permohonan maaf atas kekurangan motornya, dan permohonan maaf ini disampaikan dengan cara paling terbuka melalui media sosial ofisial Kovemoto. Zhang Shui telah melakukan apa yang jarang dilakukan untuk orang sekelas CEO perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas motor yang mengecewakan usaha keras pembalap Mason Klein untuk mendapatkan hasil terbaik di balapan rally. Tentu saja ini adalah upaya yang luar biasa dan membuat banyak orang terkesan. Tindakan Zhang Shui ini mendapatkan respect dari para penggemar roda 2, dan mungkin saja setelah melihat apa yang dilakukan Zhang Shui ini, ada banyak pengendara di luar sana yang tertarik dengan motor buatan Kove, karena seseorang di balik motor Kove ini merupakan orang yang bertanggung jawab dengan motor-motor buatannya. Kemajuan Kovemoto menjadi salah satu hal yang merubah pandangan masyarakat tentang citra buruk motor buatan Cina. Bahkan berkat adanya kepercayaan yang mulai tumbuh, Kovemoto kini telah melebarkan penjualannya ke berbagai negara, termasuk negara Amerika, yang punya sentimen tinggi terhadap Cina pun kini mulai bisa menerima produk-produk buatan Kovemoto.
Jika dilihat dari luar, sejauh ini sepak terjang Kovemoto bersama Zhang Shui memang terlihat tidak ada masalah. Namun beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari Kovemoto perihal pengunduran diri Zhang Shui dari jabatannya di perusahaan Kovemoto, dan tidak ada yang tahu pasti alasan apa yang membuat Zhang Shui mengundurkan diri dari perusahaan yang telah ia dirikan. Namun dilansir dari akun official Kovemoto, mereka mengatakan bahwasanya Mr. Zhang Shui memutuskan untuk mengundurkan diri sementara dari tim manajemen Kovemoto, namun beliau tetap menjadi bagian dari salah satu anggota pemegang saham Kovemoto. Tidak lama setelah pernyataan ini dirilis, Mr. Zhang Shui muncul di media sosial pribadinya dan mengklarifikasi apa saja yang sebenarnya terjadi. Di sini ia mengatakan alasan pengunduran dirinya adalah karena ia memiliki nilai-nilai yang berbeda. Kemudian Mr. Zhang Shui juga mengungkapkan bahwasanya ada banyak hal yang tidak dapat saya putuskan, sehingga tidak dapat tumbuh sesuai visi saya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan ini, manajer kami juga orang yang sangat baik, dan sekarang dia adalah CEO. Biarkan dia mengikuti filosofi manajemennya sendiri, karena nilai-nilai setiap orang berbeda-beda. Dari sini kita bisa melihat kalau Zhang Shui ini memanglah tipikal orang yang visioner, keras kepala, dan menginginkan perusahaan Kove berkembang sesuai idealismenya. Kemudian jika kita lihat dari pernyataan Mr. Zhang Shui, mungkin saja ada banyak petinggi perusahaan yang kurang setuju dengan visi Mr. Zhang Shui, terutama mengenai ambisinya di dunia balap yang kini dianggap berlebihan. Saat ini ada banyak agenda balap yang dijalankan Kove, diantaranya seperti Rally Dakar, yang mana di musim 2025 ini saja, Kove menurunkan tim satelit dan pabrikan yang terdiri dari 12 pembalap, sehingga membuatnya menjadi peserta terbanyak kedua di balapan Rally Dakar. Belum lagi balapan rally bergengsi lain seperti Taklimakan Rally, balap motocross, dan juga balapan jalan aspal World Supersport 300. Bagi Zhang Shui, balapan adalah agenda yang diperlukan agar bisa memperkenalkan dan membuktikan ke publik jika motor buatan Kove adalah motor yang bisa diandalkan dan mampu kompetitif dengan pabrikan besar lainnya. Namun di sisi lain, balapan adalah kegiatan yang mahal karena menghabiskan banyak biaya, sehingga perusahaan juga perlu meminimalisir pengeluaran dan berfokus memikirkan produksi serta penjualan. Keadaan Kove yang dilematis inilah yang mungkin menyebabkan Zhang Shui mendapatkan tekanan dari petinggi lain, sehingga ia memutuskan cabut dari Kovemoto karena visi Kovemoto tidak lagi berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Kisah Zhang Shui dengan Kovemoto ini mengingatkan kita dengan Steve Jobs dan perusahaan Apple yang juga sempat keluar dari perusahaan yang didirikannya karena berselisih dengan CEO lainnya. Namun memang sulit membayangkan jika Kovemoto berjalan tanpa adanya peran Zhang Shui. Pasalnya sejak awal berdiri, posisi Zhang Shui yang begitu menonjol tidak hanya sebatas sebagai kepala eksekutif saja, namun Zhang Shui juga berperan penting sebagai figur utama dari brand Kovemoto. Dan layaknya seorang brand ambassador, Zhang Shui telah memunculkan daya tarik tersendiri bagi konsumen Kove. Pasca keluarnya Zhang Shui dari Kovemoto ini, ia tidak lantas diam saja ataupun menikmati hari-hari pensiunnya. Namun hanya berselang beberapa bulan setelahnya, justru ia kembali lagi terjun ke dalam industri roda 2 dan menggegerkan dunia otomotif dengan merilis brand sepeda motor buatannya sendiri, yaitu Zhang Shui Motorcycle lewat Supersport ZX500RR yang ia kenalkan pada ajang pameran Chongqing Motorcycle Show. Supersport yang dibuat Zhang Shui ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu, dan jika dilihat sekilas, motor ini nampak seperti motor yang siap untuk diproduksi, alias bukan sebatas motor prototipe. Secara tampilan, Zhang Shui ZX500RR ini merupakan perpaduan antara unsur motor Jepang dan Eropa, di mana ada yang menyebut kalau desain fairingnya mirip GSX R1000 atau CBR 600RR, yang intinya fairing motor ini berbentuk cukup familiar dengan sportsbike buatan Jepang. Namun bagian headlamp motor ini cenderung mirip seperti sportsbike Kove 450RR, sedangkan swing arm belakangnya identik sekali dengan monoarm pabrikan Itali. Namun yang lebih menarik lagi dari motor ini adalah mesin yang digunakannya sudah memakai 4 silinder 500 cc dengan klaim tenaga mencapai 85 horsepower dan bobot ringan di angka 168 kg dalam kondisi kering, di mana secara spek di atas kertas
motor ini bisa dibilang menjadi motor yang paling powerful di antara sportsback bermesin 400-500 cc yang saat ini diisi oleh CBR 500, ZX 4RR, maupun CF Moto 500 SR. Selain itu, Zhangzhou juga mengatakan akan segera merilis versi naked dari motor ini dan motor bergenre adventure berikut motor lain yang dibekali mesin triple silinder 820 cc. Sejauh ini kita hanya perlu menyimak untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan Zhangzhou ke depannya dengan motor barunya ini. Namun yang jelas kehadiran motor Zhangzhou ini akan semakin meramaikan persaingan di kancah roda 2 dan kedepannya kita tidak mengetahui bagaimana sepak terjang KOV Moto dengan manajemen barunya, serta kita juga akan melihat bagaimana Zhangzhou akan memulai pertempuran baru bersama motor buatannya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.